Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 599 jemaah haji Blora telah usai melaksanakan perjalanan suci, berhaji di Tanah Suci. Banyak kisah tercecer saat mereka beribadah di Tanah Suci. Bersama saya, Urip Daryanto, dalam acara Blora TV berikut, kami akan membahas ceceran kisah dari sejumlah jemaah haji Blora yang telah tiba di Blora pada hari Minggu 29 Juni dan hari Senin 30 Juni 2025 yang lalu. Lagi-lagi masih ada kisah menarik dari ceceran kisah Mbah Dasmi, jemaah haji dari Blora yang berusia tertua, yakni 92 tahun, berkat lindungan Allah telah sukses berhaji. Tanggal 29 dan 30 Juni 2025 lalu, seluruh jemaah haji dari Kabupaten Blora, baik yang tergabung di Kloter 57 dan 58 telah tiba di Blora kembali. Senin tanggal 30 Juni sekitar pukul 3.30, Kloter 58 SOC yang terdiri dari 360 jemaah dari Blora dengan 3 petugas sampai di pendapa rumah dinas Bupati Blora. Kedatangan Kloter 58 di embarkasi Donohudan ini maju sekitar 70 menit dari jadwal, yakni, semula 23.20 menjadi pukul 22.10 WIB. Hampir sepekan kedatangan para tamu Allah dari Blora itu berlalu, namun tetap saja ceceran kisah perjalanan haji tertua dari Kabupaten Blora di musim haji 2025 ini, yakni Mbah Dasmi, 92 tahun, masih menjadi bahasan banyak orang. Ya, sosok yang menginspirasi di antara 360 jemaah haji dari Blora itu, memang seolah terus menjadi magnet pembicaraan banyak pihak. Bukankah, resiko berhaji di usia 92 tahun sangat tinggi karena berbagai faktor. Lansia memiliki risiko kesehatan yang lebih besar, terutama jika memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, atau hipertensi. Selain itu, kondisi fisik yang menurun juga membuat mereka lebih rentan terhadap cuaca panas dan kelelahan selama menjalankan ibadah haji yang membutuhkan banyak aktivitas fisik. Alhamdulillah, Mbah Dasmi, warga Kelurahan Tempelan Blora Kota ini, jemaah haji tertua dari Kabupaten Blora telah sukses melaksanakan seluruh rukun haji di Makkah dan Madinah. Ini semua berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak maka terjadilah. Dengan izin Allah, seorang muslim tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan baik, meski telah berusia tua. Di mata Ketua Kloter 58 SOC, Nunuk Inayatul Ulya, Mbah Dasmi yang saat keberangkatan ke Tanah Suci 18 Mei 2025 lalu bergabung di Kloter 58, sosok yang luar biasa. Menurutnya, semua itu tentu berkat lindungan dari Allah. Luar biasa Mbah Dasmi, meski sudah sepuh beliau tidak pernah merepotkan kami, selaku Ketua Kloter 58 maupun sesama haji lainnya. Alhamdulillah dan alhamdulillah pokoknya, tutur Hajah Nunuk yang di tahun 2022 lalu sudah sempat berhaji sebagai jemaah. Tidak sebagai petugas. Diceritakan Hajah Nunuk, ada kisah yang menarik menjelang Armusna. Waktu itu dirinya bermaksud menemani Mbah Dasmi yang ingin berziarah ke makam Mbah Maimun di Makla. Wajahnya bugar dan tidak ada suatu keluhan apapun di persoalan kesehatan. Yang menarik, di saat banyak jemaah haji dari Blora yang sudah terkena batuk pilek, tidak demikian Mbah Dasmi. Kepada Haji Nunuk, Mbah Dasmi mengatakan bahwa dirinya sehat dan tidak batuk. Untuk urusan makan, juga tidak ada masalah. Artinya menunya juga cocok. Masih menurut Hajah Nunuk, fisik Mbah Dasmi juga luar biasa saat berjalan kaki dari hotel tempat tinggal selama di Makkah ke makam Makla. Memang jarak antara hotel tempat dia tinggal selama di Makkah, dengan asumsi yang dimaksud adalah hotel yang dekat dengan Masjidil Haram dengan makam Makla, tidak disebutkan secara eksplisit dalam informasi yang tersedia. Namun, lokasi makam Allah yang berada di utara Masjidil Haram dan dekat dengan pusat kota, umumnya dianggap tidak terlalu jauh, dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar Oktober 15 menit berkendara. Saya tidak bisa menjelaskan pasti jarak dari hotel ke makam Makla berapa kilometer, hanya menurut saya jauh. Dengan jalan kaki Mbah Dasmi begitu semangat, jelas Hajah Nunuk. Ini sungguh suatu kondisi yang luar biasa. Mengingat waktu itu dipastikan udara di Makkah sangat terik. Bahkan saat pulang dari makam Makla, di saat anaknya menawari untuk naik taksi, Mbah Dasmi menolaknya. Sehingga pulang ke hotel tetap jalan kaki. Kondisi kesehatan Mbah Dasmi, yang berhaji di usia 92 tahun, benar-benar luar biasa. Dan ini tentu berkat lindungan dari Allah. Termasuk, hingga menjelang kepulangannya ke tanah air, Mbah Dasmi dalam kondisi sehat dan siap terbang ke tanah air. Waktu itu dari Madinah Minggu 29 Juni 2025 sekitar pukul 5.50 waktu arah Saudi. Begitulah takdir. Jika Allah berkehendak maka terjadilah. Banyak sesama haji sempat sakit batuk pilek saat berada di Makkah dan Madinah, namun tidaklah demikian bagi Mbah Dasmi.
Kondisi kesehatan Mbah Dasmi menjelang Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina, yang begitu prima bukanlah sekedar karangan ceria. Karena Blora TV sempat mendapat kiriman video dari Ketua Kloter 58 SOC, Hajah Nunuk, yang mengabarkan Mbah Dasmi segar bugar, sehat walafiat dan menuturkan sama sekali tidak batuk pilek. Subhanallah. Tuhan selalu bersama dan melindunginya. Di saat sesama haji yang usianya jauh lebih muda menderita batuk pilek, Mbah Dasmi sehat walafiat, dan begitu semangat saat akan ziarah di makam Makla. Sekedar kilas balik, di saat detik-detik pemberangkatan jemaah haji Blora, yakni tanggal 18 Mei 2025, begitu mendengar informasi bahwa di antara 360 jemaah haji Blora, ada yang berusia 92 tahun, yakni Mbah Dasmi, sontak Blora TV berusaha menemui di rumahnya, di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora Kota. Apa yang dibayangkan dan dikhawatirkan orang, termasuk saya, di persoalan kesehatan seseorang yang sudah berusia 92 tahun dipastikan tidak prima, ternyata justru kebalikannya. Melihat kesehatan Mbah Dasmi, dipastikan tidak akan merepotkan banyak orang, sesama haji saat berada di Tanah Suci. Meski Mbah Dasmi sudah berusia 92 tahun saat berhaji. Saat Blora TV berkunjung ke rumahnya, Mbah Dasmi yang dikaruniai 8 anak itu, tampak begitu sehat walafiat, bugar dan begitu bersemangat. Dan sama sekali tidak ada kesan mengkhawatirkan di kesehatannya. Pelan dan bersepakat saat wawancara memakai bahasa Jawa, dengan begitu bersemangat, Mbah Dasmi menceritakan, jika dirinya mendaftar haji pada tahun 2019 dan mendapat panggilan untuk berangkat di tahun 2025. Kesan polos pun ditampakkan, wanita yang membesarkan ke-8 anak-anaknya seorang diri, menyusul suaminya meninggal di tahun 1974, menceritakan bahwa saat daftar haji yang ngurusi, dimungkinkan yang membayar adalah anaknya. Sementara itu, selanjutnya sambil menunggu jadwal keberangkatan, uang pemberian dari anak dan cucu disimpan dengan hati-hati, dan kumpulan uang itu akhirnya dipakai untuk membayar saat pelunasan. Ketika mendaftar anak saya, untuk pelunasannya saya pakai uang hasil pemberian anak cucu yang saya kumpulkan, ungkap Mbah Dasmi dalam bahasa Jawa. Ditanya soal keinginannya berhaji, nenek dari 24 cucu itu, semuanya berawal saat dirinya melaksanakan ibadah umroh sebelum pandemi COVID. Tanpa mau memerinci apa penyebab ketertarikannya untuk berhaji, Mbah Dasmi mengatakan, saya sudah pernah umroh, waktu itu ndak tahu saya dalam hati ingin sekali kelak bisa berhaji, ungkapnya. Ketika disinggung apakah sempat mengikuti manasik yang diadakan oleh kantor Kemenak Blora, Mbah Dasmi menyatakan, selalu ikut. Baik saat manasik di kabupaten yang diselenggarakan di pendapa rumah dinas Bupati Blora, maupun yang ada di tingkat kecamatan. Ah, luar biasa. Panggilan Allah itu ternyata berproses saat dirinya umroh. Dan, apa yang diinginkan di dalam hati Mbah Dasmi tersebut, akhirnya diijabahi oleh Allah. Terbukti dia berhasil daftar haji di tahun 2019 dan mendapat panggilan untuk berangkat di tahun 2025. Tampaknya nyata, bahwa ibadah haji sering dianggap sebagai panggilan Allah. Ungkapan ini menekankan bahwa menunaikan haji bukan hanya karena keinginan pribadi, tetapi juga karena kehendak dan izin Allah. Meskipun begitu, tidak semua orang yang mampu menunaikan haji langsung berangkat, karena ada faktor lain yang berperan seperti kesempatan dan takdir. Istilah, panggilan Allah, dalam konteks haji menunjukkan bahwa ibadah ini memiliki dimensi spiritual yang dalam. Keberangkatan haji dianggap sebagai anugerah dan rahmat dari Allah, bukan semata-mata karena usaha manusia. Meskipun haji adalah panggilan, tidak semua orang yang memiliki keinginan untuk menunaikannya mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Ada faktor-faktor lain seperti kemampuan finansial, kesehatan, dan kuota keberangkatan yang diatur oleh pemerintah. Dan Mbah Dasmi mungkin salah satu bukti, bahwa haji itu panggilan Allah. Di usia 92 tahun dia mendapatkan kesempatan ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini juga takdir, toh dari sisi finansial mampu, sementara dari segi kesehatan juga mumpuni. Tiba saatnya pemberangkatan, Mbah Dasmi yang masuk kloter 58, seluruhnya berasal dari Blora, di tanggal 18 Mei 2025 diberangkatkan dari rumah dinas Bupati Blora ke embarkasi Donohudan. Waktu itu, dengan digandeng anaknya, Mbah Dasmi begitu semangat untuk menaiki bus yang akan membawanya ke embarkasi Donohudan. Setelah selamat sampai ke Donohudan, hingga terbang ke Makkah, saat umroh wajib dan jelang wukuf, dikabarkan Mbah Dasmi dalam kondisi sehat. Di beberapa kesempatan Blora TV berusaha untuk mencari informasi, hanya ada satu informasi, yakni Mbah Dasmi dalam kondisi sehat. Di saat para jemaah haji Blora menjalankan umroh wajib, demikian juga dikabarkan, Mbah Dasmi juga sukses menjalankan ibadah umroh.
Meski agak minim informasi apakah, di setiap harinya Mbah Dasmi selalu sholat berjamaah di Masjidil Haram, kabar yang melegakan, bahwa Mbah Dasmi dalam kondisi sehat. Tibalah saatnya, di tanggal 4 Juni 2025, Mbah Dasmi dan seluruh jemaah haji dari dunia menuju ke Arafah untuk persiapan melaksanakan wisudanya haji, wukuf di tanggal 5 Juni 2025. Usai wukuf, kabar kurang mengenakan dari Makkah, bahwa terjadi krodit di Musdalifah, bersamaan dengan pendorongan jemaah ke Mina tentu mabit di Musdalifah. Namun krodit itu tidak berpengaruh dengan diri Mbah Dasmi. Informasi dari sejumlah jemaah haji dari Blora, suasana krodit di Musdalifah memang sempat parah. Diceritakan, saat puncak krodit, ada rombongan jemaah haji yang naik bus, waktu tempuh Musdalifah ke Mina yang hanya berjarak sekitar 6,5 km, mencapai 5 jam, sementara kalau jalan kaki hanya 1 jam. Meski sempat ada krodit di Musdalifah, tak ada halangan berarti yang dialami Mbah Dasmi. Menyusul dia ikut program murur, sehingga saat bergerak dari Arafah ke Mina, naik bus tanpa harus turun di Musdalifah. Dijelaskan Ketua Kloter 58, Hajah Nunuk, saat itu ada 47 jemaah haji dari Blora yang ikut program murur. Termasuk di dalamnya Mbah Dasmi. Sebagaimana diketahui, program murur di haji adalah sebuah skema atau metode di mana jemaah haji, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, tidak bermalam, mabit, di Musdalifah, melainkan hanya melintasinya, murur, dengan menggunakan bus menuju Mina. Jemaah tetap membaca niat mabit dari dalam bus saat melewati Musdalifah. Pelaksanaannya, setelah waktu maghrib, jemaah diberangkatkan dari Arafah menuju Mina. Di Musdalifah, mereka tidak turun dari bus, melainkan hanya melewatinya sambil membaca niat mabit. Untuk dasar hukumnya, murur didasarkan pada fatwa ulama dan pertimbangan kemaslahatan, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keselamatan bagi jemaah haji. Ini lagi-lagi kehendak Allah. Cerita Mbah Dasmi, yang lolos di saat Musdalifah krodit, saat tinggal di Tendat Mina dan kisah lempar jumroh tak ada kabar yang mengkhawatirkan. Artinya semua lancar-lancar saja. Meski ada kabar juga, Mbah Dasmi sempat menunda tawaf ifadah dan sa'i lantaran jatuh di kamar mandi. Namun jelang pendorongan jemaah ke Madinah, lagi-lagi kabar menggembirakan, Mbah Dasmi sehat dan telah sukses melaksanakan tawaf ifadah. Tak ada kabar yang berarti, bagaimana kegiatan Mbah Dasmi saat berada di Madinah. Karena yang menjadi topik pembahasan waktu itu, seputar jemaah haji tidak bisa arba'in di Madinah. Arbaik adalah melaksanakan salat wajib berjamaah sebanyak 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, Madinah. Secara harfiah, arba'in berarti 40 dalam bahasa Arab. Dalam konteks ibadah haji atau umrah, arba'in merujuk pada amalan sunnah untuk melaksanakan salat wajib berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari berturut-turut, yang jika dijumlahkan adalah 40 waktu sholat. Lagi-lagi ini ada hikmah tersendiri, bahwa yang terpenting dalam ibadah haji adalah keikhlasan dan niat yang tulus karena Allah. Detik-detik Mbah Dasmi dan para jemaah haji Kloter 58 akan tiba di tanah air, bahkan saat tiba di pendapat rumah dinas Bupati Blora, alhamdulillah, Mbah Dasmi sehat dan segar bugar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikannya kesempatan untuk menjalankan ibadah haji di usia 92 tahun. Tentu Mbah Dasmi juga merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas mujizat yang diberikan kepadanya, sehingga dapat menunaikan rukun haji dengan sehat dan selamat. Karena banyak orang tidak pernah menyangka dapat menjalankan ibadah haji di usia 92 tahun. Mujizat yang diberikan Allah kepada Mbah Dasmi adalah bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dan semoga ini dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk terus berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik-detik menjelang terbang ke tanah air, lagi-lagi Ketua Kloter 58 mengirim video tentang begitu sehatnya Mbah Dasmi. Ini tentu kabar yang sangat luar biasa dan melegakan. Bagi kita di tanah air dan berkeinginan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ada hikmah tersendiri. Berusaha dan berdoa adalah kewajiban kita, hasil akhirnya serahkan pada Allah. Dan memang demikian adanya, bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup, dengan keseimbangan antara ikhtiar, usaha, dan tawakal, penyerahan diri kepada Allah. Demikian pemirsa secuil dari banyaknya ceceran kisah para jemaah haji Blora saat melaksanakan ibadah haji di Makkah Madinah. Semoga bermanfaat dan kaya akan hikmah. Nantikan ceceran kisah menarik lainnya dari perjalanan haji Kabupaten Blora tahun 2025, tentunya di Blora TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.